Baik, Ibu-ibu, Bapak-bapak, tadi sudah disampaikan seperti yang Pak Iman katakan bahwa untuk hari ini kita coba sosialisasi berhubungan dengan pengisian SKP-nya dan EKIN ke Simpeg. Jadi intinya proses tadi SKP-nya sudah dijelaskan sama Pak Iman, kemarin sudah di coaching juga, seharusnya sudah selesai dalam tahap penyelesaian. Nah, jadi yang dibutuhkan pertama adalah yang harus dilakukan adalah pengisian SKP untuk yang baru adalah harus terstruktur. Jadi harus bertingkat. Jadi tidak bisa mengisinya masing-masing. Jadi harus dimulai dari pengisian, dimulai dari JPT dulu, dari kepala dinas dulu. Baru dilanjut ke jabatan administrator atau KB, sekretaris, dan kabit-kabit ya. Selanjutnya baru ke Kasubit, dilanjutkan baru ke pelaksana. Jadi poin yang harus dilakukan pada pengisian SKP sekarang adalah berjenjang atau terstruktur. Jadi harus dimulai dari pucuk pimpinan terlebih dahulu. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah harus ada format SKP yang berbentuk Excel. Jadi tadi Pak Iman sudah sampaikan pada kesempatan ini bukan lagi untuk menyusun SKP-nya. Ya, jadi lebih ke arah SKP sudah tersusun, kita masukkan ke sistem yang ada di Simpeg. Kemudian selanjutnya adalah persetujuan, ini sama prosesnya seperti SKP yang dulu, harus ada disetujui dulu atasan langsung, baru bisa melakukan atau proses input kinerja. Jadi 3 hal ini yang harus dilakukan oleh teman-teman ataupun pegawai Kota Bogor, seperti itu. Oke, baik, jadi langkah yang pertama tadi harus terstruktur dari pucuk pimpinan dulu, baru yang keduanya harus ada format SKP-nya dulu, yang ketiga baru persetujuan. Oke, selanjutnya adalah kita akan masuk ke aplikasi. Tadi langkah kedua adalah kita harus memiliki tadi pertama SKP kepala dinas, SKP kepala badan, SKP JPT. Ya, kemudian selanjutnya adalah SKP jabatan administrasi, kabit, sekretaris dan sebagainya. Kemudian ada SKP kalau fungsional berarti kasubag atau fungsional. Kemudian yang terakhir adalah pelaksana. Nah, ini mungkin kemarin sudah di cascading sama Pak Iman ya prosesnya, jadi membreakdown ataupun membagi dari uraian jabatan ataupun kinerja utama PK-nya dari kepala dinas itu dibagi habis sampai ke pelaksana. Baik, itu yang harus disiapkan. Pertama, saya sudah berbicara tadi seperti Pak Iman sudah jadi di sini. Nah, kita akan masuk ke contoh aplikasinya. Ini kita masuk seperti biasa ke Simpeg Kota Bogor ini ya, melalui aplikasi ini. Simpegnya kita masukkan seperti biasa. Ya, kita contoh masuk tadi menggunakan Pakaban. Kita buat SKP baru seperti biasa. Nah, ini atasannya sama karena sudah sesuai. Kalau untuk pejabat struktural ini sudah otomatis. Nah, kita buat seperti biasa periodenya 1 Januari 2022. 3 kali, Pak. Apa 3? 31 Desember ya. 2022. Januarinya tanggal 3 apa pada? Boleh tanggal 3. Tanggal 3 ya. Oke, selanjutnya sama seperti ini. Kita usahakan di sini ada tambah sasaran dan tambah indikator. Nah, untuk from SKP. Nah, tambah sasaran, nah ini kita masukkan sesuai dengan rencana kerjanya. Di sini ada kinerja utama atau tambahan. Nah, contoh kalau kita masuk tadi rencana kinerja utama, kemudian beda sekarang ya, Pak.
Kita contoh lihat lagi yang Pak Kaban tadi, yang dimasukkan tadi berhubungan dengan, nah ini rencana kerja utama Pak Kaban adalah terciptanya manajemen ASN yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi. Ya. Nah ini kita masukkan nih ke dalam aplikasi tadi. Kinerja utamanya adalah sasarannya adalah tadi ya, kualifikasi, terciptanya manajemen. Suaranya kecil, Pak Odar, punten. Terciptanya, jadi masukkan sasaran yang ada di tadi di kinerja kinerja utamanya dimasukkan, disimpan. Nah ini akan muncul di sini rencana kinerjanya, terciptanya manajemen ASN yang memiliki kualifikasi. Selanjutnya adalah memasukkan indikator kinerja individunya. Ya, kita masukkan tambah indikator. Ya, kita masukkan tadi, ini sudah otomatis muncul. Nah, otomatis muncul, jadi harus tahapannya masukkan dulu tadi sasaran ataupun rencana kerja ininya, kemudian nanti dipilih. Pilih terciptanya manajemen ASN, kemudian indikatornya kita pilih lagi sesuai dengan contohnya yang tadi di SKP adalah indikatornya adalah indeks sistem merit. Nah, kalau di kita indeks sistem meritnya adalah nilainya adalah 300. Kemudian satuannya adalah poin. Nah, ini salah satu ataupun indikator yang berhubungan dengan tadi rencana kerjanya setiap OPD ataupun Kaban atau Kadis. Ini baru satu rencana kinerja. Nah, nanti mungkin OPD ada banyak rencana kinerja. Nah, seperti itu. Kalau contoh di kita ada 2, kita tambahkan lagi. Kalau ada 2 rencana kerja, kinerja utama lagi, kemudian sasarannya kalau di kita itu adalah nilai sakit badan. Nah, ini kemudian indikatornya kita masukkan, indikator yang berhubungan dengan nilai sakit badan. Kemudian nilainya adalah di sini BB. Indikatornya adalah nilai kita masukkan di sini indikatornya nilai sakit ya. Nilai sakit ininya adalah BB targetnya, kemudian satuannya poin. Nah, kita simpan. Nah, ini sudah jadi untuk SKP Kepala Badan BKPSDM. Nah, mungkin ada yang di teman-teman di dinas ataupun badan untuk SKP-nya kita sudah selesai sampai sini. Nah, jadi tinggal dijadikan dasar untuk penandatanganan. Oke, baik. Ini adalah tahap pertama untuk kepala badan. Jadi dilanjutkan. Jadi untuk sementara pengajuannya gimana? Untuk pengisiannya. Oke, jadi dilanjut adalah ini adalah SKP-nya kepala badan. Seperti itu. Ini sudah selesai. Selanjutnya adalah kita akan masuk ke SKP-nya Kabid. Ya. Contoh di sini Pak Aris ya. Pak Aris. Kita masuk ke Pak Aris sebagai bawahan dari Pak Kaban. Tahapan Pak Kabid, Pak Aris ya.
Nah, ini sama tadi langkahnya, masuk ke layanan online, kemudian masuk ke PKP. Nah, ini Pak Kabid sudah buat, kita hapus dulu aja. Jadi kalau yang karena bikin baru, contoh di sini nih, keterhubungan. Kalau Soal Indri. Itu ya dinyalain videonya kan. Kalau kepala badan belum buat, itu kepala bidang ataupun di bawahnya itu tidak bisa mengisi. Contoh di sini kita isi yang Pak Kabid, ini sama seperti ini, kita masukkan prosesnya seperti biasa ya. Periodenya sampai 31 Desember. Nah, ini sama. Kemudian seperti biasa tadi tambah sasaran. Nah, tambah sasaran ini akan muncul dari inputan dari Kaban tadi. Jadi kalau belum diisi dari Kaban, ini nggak bakalan muncul. Tadi sasaran atasannya adalah terciptanya manajemen ASN yang memiliki kualifikasi. Nah, sasarannya adalah itu disesuaikan dengan yang punya Kabid adalah pelaksananya pengadaan, pembinaan, pemberhentian, dan penatausahaan pegawai. Kita simpan. Nah, kemudian selanjutnya kita masukkan indikator. Nah, ini rencana kerja atasan langsung. Ini yang tadi yang Pak Kaban, ya. Kemudian ini adalah rencana kerja dari Pak Kabid. Nah, kemudian kita isikan ditambah dengan indikator. Nah, indikator kita masukkan di sini. Tadi pelaksananya pengadaan, pemberhentian. Nah, aspeknya apa? Ada aspek kualitas, kuantitas, dan waktu. Nah, yang diwajibkan karena berhubungan nanti dengan kinerja adalah yang berhubungan dengan kuantitas yang harus diisi. Jadi yang harus diisi adalah yang kuantitas. Contoh di sini Pak Kabid pelaksananya pengadaan, pemberhentian, dan ini aspek kualitas. Indikatornya adalah nilai indeks sistem merit. Nah, bidang pelayanan targetnya adalah 125,5. Ini poin. Nah, ini dilanjut kalau sepertinya ada kabidnya ataupun di bawah pejabat administrasinya memiliki beberapa rencana kerja yang tadi disesuaikan dengan kemarin hasil dari cascading, dari hasil Pak Iman, kemarin coaching dan sebagainya. Ini tinggal dilanjutkan saja sesuai dengan cascading seperti itu. Nah, ini sudah selesai yang Pak Kabid, karena Pak Kabid cuma satu indikator kinerja individunya. Jadi dia cuman di dalam indikator individunya selain mengintervensi dari Pak Kepala Badan, dia memiliki satu indikator kinerja individu. Nah, ini dilanjut. Kalau yang sudah Kabid selesai, maka dilanjut dengan yang di bawah Kabid. Bisa Kasubag, bisa Kasubid, kalau ada yang masih ada Kasubid, atau langsung jabatan fungsional. Contoh yang kita masukkan, karena saya di sini analis, sebagai analis kepegawaian. Nah, ini kita buat lagi, ini di atas nama saya, ya. Saya buat lagi seperti biasa, atasan saya tadi karena fungsional ya, jadi ini tidak otomatis, jadi harus dicari berdasarkan tadi atasan. Nah, seperti ini. Jadi keterkaitannya kalau yang struktural otomatis pejabat penilainya otomatis, tapi ketika fungsional atau pelaksana atau apa, nah ini harus disesuaikan dulu atasan pejabat penilainya. Itu tinggal seperti biasa diklik, dicari aja NIP-nya. Kemudian kita isi lagi. Oh ya, ini penilainya ya.
Ini seperti biasa. Nah, ini penilai Pak Aris, jabatan atasan penilainya, kemudian kita isi Pak Topik. Nah, ini sama seperti kita Januari 2022, 31 Desember 2022. Nah, kalau sudah, kita masukkan sama seperti biasa, tambah sasaran. Tapi sasaran ini tadi harus yang kabitnya dulu, harus sudah diisi. Kalau belum diisi, nggak muncul. Nah, ini yang adalah kabit indikator sasaran atasan, pelaksananya pengadaan, yang punya Pak Kabit Paris tadi ya. Kita masukkan. Kemudian sasaran saya dimasukkan sebagai tadi subkoordinator, subkoordinator kita masukkan di sini SKP fungsional. Nah, ini saya masukkan, sasaran saya adalah pelaksananya pembangunan sistem informasi kepejagaan yang berbasis online, terintegrasi, dan bla bla bla. Kita simpan, kita masukkan di sini, nah tinggal ditambah indikator. Ini sama, ini adalah rencana atasannya yang Pak Aris, ini yang kinerja kita, dan kita tinggal tambahkan indikator. Indikator sasarannya tadi sudah masuk, pelaksananya pembangunan, tadi ada kualitas, kuantitas, atau waktu, kita masukkan. Di sini contoh adalah jumlah aplikasi yang terbangun. Ini ada 12, sebenarnya 3 aplikasi. Nah, ini tinggal disimpan. Nah, ini ditambahkan lagi aja sesuai dengan rencana kerja. Nah, ini untuk fungsional, dengan terutama kalau fungsional bisa langsung ke ke butir kegiatannya ya. Tapi kalau setengah yang penyetaraan itu harus tadi intervensi dulu rencana kerja atasan. Sudah ada suaranya, Pak? Sudah ada? Terdengar? Iya. Terdengar. Terdengar ya, oke. Jadi pertama tadi ini adalah rencana kerja atasan yang kalau yang fungsional penyederhanaan birokrasi ya. Jadi dia pertama harus juga mengintervensi atasan ya. Keduanya adalah ditambah dengan keterkaitan butir-butir kegiatannya. Mungkin sudah dijelaskan sama Pak Iman ya di paspoti. Jadi tinggal dimasukkan aja sesuai dengan format yang ada. Kalau sudah, ya kita buat dokumen seperti ini. Dan ini mungkin ini contoh saja, jadi bisa 1, 2 atau 4 atau 5 gitu. Ya, kalau dilihat di keterikatan saya dengan Pak Kabit itu sekitar ada 4 rencana kinerja yang harus dimasukkan ke dalam SKP seperti itu. Nah, itu pada saat subkoordinator atau subkoordinator. Yang selanjutnya adalah jabatan pada pelaksana. Nah, di sini kita ini kan pelaksana. Di sini contoh nih Pak Tatang sebagai pengolah data. Nah, dia buat juga. Nah, cuman karena di kita sudah jabatan pelaksana ini intervensi ke Kabit, ya, jadi langsung ke Kabit. Kalau ada pelaksana masih di bawah Kasubag atau Kasih, dia akan intervensi yang atasannya ya. Nah, contoh ini Pak Tatang kita buat, cari lagi penilainya tadi. Nah, ini Pak Kabit sama ya seperti biasa. Kemudian atas penilainya langsung tanggal ini 3 sama Januari. Nah, ini mungkin sudah terbiasa lah membuat SKP ya. 31, Pak. 31, oh ya. Sudah lancar ya di sininya mah. Awal-awal lancar, Pak. Oke. Sudah, ini Pak Tatang sebagai pengolah bahan informasi publikasi, dia jabatannya, nah ini atasannya adalah langsung ke kepala bidang. Nah, ini karena tadi penyederhanaan birokrasi ya, sama tadi. Tambah sasaran juga, sasarannya ini sasaran Kabit, jadi berhubungan dengan Kabit. Nah, sasarannya
apa nih kalau Pak Tatang? Nah, contohnya adalah terselenggaranya pengolahan data gaji secara tepat. Ininya. Kemudian sama dilanjut dengan indikatornya. Indikatornya tadi aspeknya, aspek kuantitas. Indikatornya adalah jumlah daftar gaji sebenarnya yang tersedia atau jumlah daftar gaji lah. Artinya 38 OPD. Ini sama indikatornya. Nah ini nanti mungkin ada beberapa indikator ya. Tadi sesuai dengan cascading-nya. Jadi bisa aja ada cuma satu mengerjakan indikatornya. Jadi kita berbicara lagi bahwa yang dilakukan ataupun yang dikerjakan oleh kita ini berkesinambungan atau saling terhubung. Contoh ini dari pelaksana dia memiliki individu, indikator kerja individu bagi jabatannya sendiri, kemudian harus nyambung ke atasan yang intervensi atasan. Jadi kemudian dari atasan langsungnya intervensi lagi ke akhirnya nanti ke pucuk pimpinan tertinggi yaitu JFT kalau di sini di Pakabannya. Nah, jadi berkesinambungan ini ya seperti itu. Oke, untuk SKP penginputan SKP ini selesai. Sebenarnya tahap ini selesai untuk penginputannya. Jadi yang harus dilakukan oleh ibu-ibu, bapak-bapak pegawai tadi dibuat SKP-nya dimasukkan ke dalam PKP 2020. Ya mungkin untuk SKP sampai sini Pak Iman. Ya jadi nanti mungkin dicoba sesuaikan mungkin yang harus diperhatikan ya tadi alur ataupun pengisiannya harus dari pucuk pimpinan dulu. Kalau langsung dari contoh langsung tanpa tidak akan muncul ya. Ini contohnya tiba-tiba saya mau langsung buat SKP aja tanpa melihat atasannya udah buat SKP atau belum. Dia bikin aja contoh di sini. Nah, bikin PKP ini bisa seperti biasa. Contoh atas pengerjaannya tadi tidak terstruktur, dia langsung ngisi aja ya. Tadi contoh Pak Ridi belum, dia langsung ngisi aja. Isi ini tidak. Nah, di sini ketika tambah sasaran, ini kosong. Tidak akan bisa karena atasannya belum isi. Ya, jadi tidak bisa ya. Jadi harus berjenjang tadi, harus terstruktur. Jadi ketika teman-teman mungkin ya terutama unsurnya harus dari atas dulu. Ketika kita mencoba membuat ini pasti kosong karena nggak ada atasannya. Ya, seperti itu. Ya ini mungkin untuk tahapan pengisian SKP ya nggak terlalu ribet sih. Mudah-mudahan bisa dipahami karena aplikasi sebenarnya kita emang tujuan awalnya adalah nanti terintegrasi dengan data Sakip. Ya jadi awalnya itu kita ingin satu datanya di organisasi, cuman kita akan parsial saja. Teman-teman input juga di Simpel, nanti kita akan kolaborasi dengan data PKP di data Sakip untuk kedepannya. Tapi sekarang mungkin untuk mengejar supaya penginputan kinerja bisa dilakukan, ya untuk sementara kita menggunakan aplikasi yang ada di Simpel seperti itu. Mungkin tahapan itu ya untuk SKP penginputan bisa dilaksanakan seperti itu. Intinya harus bertahap dari pucuk pimpinan dulu baru ke bawah. Dari bawah langsung ya nggak bakalan bisa tadi. Tapi harus disiapkan dulu tadi, nggak usah berpikir lagi Pak Iman. Ya pokoknya sudah jadi aja SKP-nya yang sudah ada berbentuk Excel supaya nggak pusing. Ya supaya nggak nyari-nyari lagi kita matriks peran hasil dan sebagainya sudah nggak ke arah sana lagi gitu, seperti itu.
Oke, selanjutnya nanti sambil ini ya digabung aja langsung ke kinerjanya. Nanti mungkin ada saling diskusi lah. Selanjutnya adalah ke kinerja. Kita coba masuk ke kinerja ya. Nah, untuk sekarang mudah-mudahan atau mulai besok ya, Pak Piki kita buka kinerja, kita fokuskan dulu untuk pengisian SKP untuk hari ini sebenarnya. Mungkin untuk kinerja tadi sudah disampaikan oleh Pak Kabid bahwa tidak dibatasi 7 hari, jadi kita buka full akses. Jadi mau untuk bulan Januari, jadi mau ngisi SKP dulu selesaikan, baru Ekin ya mungkin tadi kalau yang sudah terstruktur pengerjaannya bisa langsung dimasukkan. Tapi sebenarnya ada waktu jeda sampai bulan bisa pengisian Februari. Seperti itu kita bukakan. Seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke kinerja. Contohnya kinerja tadi sudah sebenarnya hubungannya untuk kinerja. Oke, seperti biasa ini kita masuk kinerja. Nah, ini pengisiannya kita seperti biasa ya, nggak terlalu berubah banyak, makanya kita usahakan nggak terlalu frontal berubah gitu pengisiannya. Ini sama tetap. Cuman pas saat penginputan aktivitas, ini perhatikan juga di sini data dasarnya nih. Ini kita masih nolkan, kenapa? Karena belum ada disetujui oleh Kemendagri. Jadi kita lagi menempuh proses rekomendasi. Jadi memang evaluasi ya Pak Kabid ya. Jadi evaluasi di Kemendagri. Jadi kita nolkan dulu. Jadi nggak tahu nih dapatnya. Seperti itu, tapi proses pengisiannya tetap sama. Kita input sama. Nah, ini kalau sudah mengisi SKP tadi sama akan muncul di sini berbedanya di sini kemarin itu adalah SKP. Uraian SKP. Nah, sekarang masuknya ke indikator kinerja individu. Ya. Yang kalau sudah kita bahas, nah tadi ada jumlah aplikasi terbangun yang tadi kan di IKI kita. Targetnya adalah 3 aplikasi. Ini sama. Nah, sebenarnya ini bisa dimasukkan ketika jabatan ataupun fungsional itu butir-butir kegiatan yang ada di sini. Ya, kalau kita sama masih menggunakan aktivitas harian, tapi lebih ke arah bukan lagi mendukung TUSI, tapi adalah mendukung ataupun ke arah indikator kinerja individu kita. Seperti itu. Nah, tinggal kita isi saja. Contohnya jumlah aplikasi berarti ada proses rancang bangun. Proses rancang bangun aplikasi, istrinya aplikasi pindah masuk. Nah, ini prosesnya sepertinya proses kegiatannya kita memproses ininya keterangannya membuat diagram alur. Kuantitasnya kita membuat 1, kemudian ininya laporan, kemudian tinggal kita masih proses. Nah, kalau ini sama ya, kita kalau sudah, ini durasinya, ini sama, kalau untuk sekarang tetap harus lebih dari 320 menit ya. Nah, ini contoh 340 menit, kemudian kita simpan seperti biasa. Nah, ini sama seperti ini, uraiannya kita usahakan sama. Cuman yang berbedanya itu yang tadi proses di kinerjanya. IKI-nya saja yang berbeda di sini. Karena kita bukan lagi mengambil butir-butir kegiatan dari SKP, tapi lebih mengambilnya adalah ke indikator kinerja individu. Seperti itu. Ya mungkin nggak terlalu banyak berubah, prosesnya sama, cuman yang tadi lebih ke arah perubahan SKP. Nggak terlalu pusing sih kalau melihat di ekinnya. Yang pusing itu memang tadi penyusunan dari awal SKP-nya. Seperti itu. Ya mungkin sekilas seperti itu ya. Mudah-mudahan sih nggak terlalu susah untuk mengaplikasikan. Karena tadi berhubungan dengan tadi proses penginputan kinerja, tapi kinerja harus didasari oleh SKP. SKP-nya adalah SKP yang terbaru, yang tadi, yang bukan lagi berbasis aktivitas harian ya Pak Iman, lebih ke arah berbasis
kinerja seperti itu. Ya mungkin itu paparannya, boleh kita diskusi aja kalau sebenarnya mau ditanyakan silakan.